Pak Guru sempat menyebar angket untuk anak-anak, banyak yang tentang kegiatannya ini tidak pernah disosialisasikan. Nah ini Pak Guru tak cerita sekarang. Ya, Pak Guru sekarang sedang mengikuti pelatihan ya, pendidikan CGP calon guru penggerak. Ya, makanya Pak Guru jarang terlihat sekarang ya, punya bengkel sendiri di perpustakaan kegiatan sudah tugas. Nah sekarang kamu sudah tahu ya, Pak Guru mengikuti program guru penggerak CGP. Salah satunya kegiatannya adalah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Bedanya apa dengan peraturan? Nah, kita lihat. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah praktik baik pembentukan keyakinan kelas. Anak-anak, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalian mestinya sudah tahu apa itu peraturan atau tata tertib. Di kelasmu semuanya sudah ditempel tata tertib atau peraturan kelas ya, peraturan peserta didik, peraturan guru, peraturan karyawan ya. Bedanya apa dengan keyakinan? Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat tertulis lepas dari latar belakang baik suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu pekerjaan keyakinan. Nah, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan ini akan lebih memotivasi seseorang daripada seseorang itu ya, membaca peraturan tertulis saja. Jadi kalau kamu di kelas hanya baca peraturan sekolah, ya, datang ke sekolah minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tidak boleh ya macam-macam, tidak boleh rambutnya diwarnai, tidak boleh kukunya panjang, tidak boleh. Nah itu isinya kan hanya peraturan tertulis yang tanpa makna. Kamu tahu artinya apa? Kenapa rambutmu tidak boleh disomir? Nah, kadang kan kita tidak tahu makna yang tersirat di dalamnya. Nah, itulah yang disebut keyakinan nanti. Jadi, adanya keyakinan itu nanti bisa memotivasi dari dalam diri kamu. Ya, jadi motivasi untuk meyakini itu datangnya dari dalam diri kamu, sehingga itu nanti akan lebih memotivasi. Biasanya anak-anak itu mematuhi peraturan sekolah satu karena takut dimarahi. Ya tidak? Ya. Karena kalau tidak pakai helm dimarahi, diceramahi, kalau tidak dihukum. Betul begitu? Ya iya, ngono gak ngaku. Terus ya, yang berikutnya ya, kalau kamu berprestasi di sekolah, alasanmu apa? Motivasinya apa? Kenapa kamu harus berprestasi di sekolah? Hah? Atau diri saja? Ada yang di sini selalu berangkat paling awal? Datang sekolah paling awal siapa? Oh, rambut saya kalau Alvin. Benar nih, pernah datang paling awal di sekolah? Boten ngacem. Siapa? Oh, Pak Radi. Saya tanya kamu ke Pak Radi. Ayo siapa? Kira-kira alasan apa siswa datang paling awal? Oh, supaya bangga. Selain bangga, biasanya bapak ibu itu kalau kamu datang paling awal dikasih apa? Dukung. Datang paling awal itu biasanya difoto. Difoto itu bentuk apa? Apresiasi atau penghargaan.
film ya toh, dikasih penghargaan. Nah itu alasan-alasan yang tidak berasal dari dalam, ya itu alasan yang berasal dari luar. Nah keyakinan itu nanti akan ya berasal dari dalam, sehingga itu nanti motivasinya dari dalam dirimu. Kalau motivasi sudah dari dalam diri, ya ada faktor apapun dari luar itu tidak akan berpengaruh. Biasanya berangkat pagi ya berangkat pagi, ya tidak akan dipengaruhi, gitu ya. Itu jadi bukan berarti peraturan itu tidak baik. Ya, peraturan itu bagus untuk dibuat, untuk menertibkan. Permasalahannya anak-anak tidak tahu maknanya. Pakai helm, nilai kebajikannya kira-kira apa? Kenapa harus pakai helm? Tadi sudah dijawab ketika. Karena kalau jatuh tidak terluka. Berarti nilai kebajikannya apa? Keamanan nilai. Nah, jadi sekarang kamu pahami, kalau kamu pakai helm itu supaya terus pada saat COVID, kenapa kamu harus cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya? Nilai kebajikannya apa? Selain keamanan, nah, keselamatan, nah, kan ada yang banyak aku dikon aku masker kok cuci tangan, tapi tidak tahu alasannya. Nah, sekarang kamu sudah tahu alasannya apa? Mengapa pakai helm? Mengapa harus cuci tangan pakai sabun? Itu karena ada nilai kebajikan di dalamnya. Ya, itu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu macam-macam. Ya. Menurut institusi atau organisasi tertentu, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Contohnya untuk sekolah kita yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai kebajikan. Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamu di sekolah dilatih tiap hari sholat berjamaah, gitu. Itu ada nilai kebajikan di dalamnya. Apa? Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa setiap datang di gerbang saling junjung, saling sapa? Itu karena ada nilai kebajikan berakhlak pengen tahu berakhlak mulia. Ya. Jadi salingnya itu bukan karena rutinitas. Harapannya itu lahir dari dalam diri kamu, motivasi dari dalam, karena kamu ingin berakhlak mulia, karena kamu ingin beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula mandiri. Ya, kenapa Pak Guru sering memarahi kamu? Jangan turunan, bekerja sendiri-sendiri, percaya diri. Nah, itu karena ada nilai kebajikan di sini. Mandiri. Ya, terus Pak Guru kemarin mengajarkan ya pakai komputer, gawe aplikasi game dan seterusnya. Ini ada nilai kebajikan yang diajarkan, bukan hanya sekedar ulang, tapi ada nilai kebajikan bernalar kritis, supaya kamu bernalar kritis. Ya, kemudian kamu diajarkan piket setiap pagi, ya toh. Setiap Jumat kadang kita kerja bakti. Itu bukan rutinitas, ada nilai kebajikan di dalamnya yang harus tumbuh di dalam dirimu, yaitu bergotong. Kamu diajarkan P5, itu nilai kebajikannya salah satunya adalah kreatif. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi nilai toleransi, rasa hormat, integritas, dan seterusnya bisa kita baca di sini. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku secara dunia. Ya. Nanti kita akan membuat peraturan keyakinan sekolah, dan kamu harus menuliskan ya ini nilai-nilai kebajikannya itu apa saja. Nah, ini juga masih contoh-contoh nilai kebajikan.
Kita lanjut untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bedanya apa keyakinan kelas atau sekolah dengan peraturan? Ya, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Bisa realistis itu jelas, gambar masa seseorang, gambar pemandangan itu realistis, ya. Kalau abstrak itu lebih bersifat umum, ya. Keyakinan kelas rasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau keyakinan kelas itu bentuknya positif, maksudnya bagaimana? Contoh, tidak boleh membolos, itu kata yang negatif, bentuknya negatif. Tidak boleh membolos, itu kalau dibuat positif bagaimana? Tidak boleh membolos kalau dibuat kalimat positif, nah, masuk sekolah setiap hari. Nah, itu kalimat positif. Nanti ada contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi nanti kita tidak membuat kelas yang banyak, cukup 7 saja, 7 keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, ya. Kenapa hanya sedikit? Supaya mudah diingat, ya. Kalau mudah diingat akan mudah dipahami. Kalau banyak nanti, ya, keyakinannya tidak akan mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut, harus diterapkan di lingkungan, baik di sekolah maupun di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi, jadi semuanya nanti akan menulis keyakinan kelasnya, buat satu keyakinan kamu masing-masing, nanti disampaikan, dicatat di depan. Setelah itu nanti kita pilih 7 keyakinan kelas yang paling kita sepakati, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya tidak mutlak, menyesuaikan keadaan dan waktunya. Kalau perlu untuk direvisi, dibuat kesepakatan lagi, tidak apa-apa, ya. Dan tata caranya bagaimana? Yang pertama, perhatikan, ayo dan ikuti saja. Ya, tata caranya yang pertama, kamu nanti akan bertukar pendapat tentang peraturan yang disepakati. Ya, jadi masing-masing nanti akan buat satu keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan tadi, ditulis di papan dolar, nanti kita tulis di slide di sini. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Cantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi sudah dicontohkan satu Pak Dwi. Ini ada contoh lagi. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu, ya, kalimat yang sifatnya negatif, ya. Kalau keyakinan kelas tulisannya tidak seperti itu, harus pakai kalimat positif. Berarti berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi tidak boleh pakai kata tidak atau kalimat yang negatif. Terus tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kita pilih nilai kebatisan yang dituju. Nah, nanti kita sepakati dari surat pendapat tiap-tiap anak, kita buat 7 keyakinan sekolah. Kita buat dulu yang keyakinan sekolah. Nanti untuk yang keyakinan kelas, silakan Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan sendiri. Nanti kalau ini dibantu, kita bantu seperti ini, misalnya kita buatkan keyakinan kelasnya, gitu. Setelah keyakinan kelas selesai, maka dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan cara menandatanganinya. Jadi semuanya nanti akan ikut tanda tangan di kesepakatan kelas, kemudian nanti ditempel di dinding kelasmu yang mudah dilihat, ya. Itu.
Nah, contohnya begini, untuk keyakinan kelas ini ada contoh-contohnya, ya. Misalnya kelas 1 misalnya ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Misalnya lagi kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kelas 7 misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Yang kita buat ini nanti adalah keyakinan sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah sifatnya skopnya tidak hanya di kelas, tapi secara umum di sekolah. Silahkan sekarang masing-masing siswa buatlah keyakinan sekolahmu. Curahkan pendapatmu, apa yang kamu inginkan di sekolah ini sesuai dengan keyakinanmu. Nah, ingat ini skopnya sekolah. Kalau kamu di lingkungan sekolah itu kamu inginnya seperti apa? Nah, tidak usah takut kalimatnya salah. Nanti kalau salah dibetulkan di depan. Ayo sekarang semuanya buat, tidak usah di apa? Disuwek, tidak usah, nanti maju ke depan, Pak Guru akan mencatat curah pendapatmu. Yo semuanya. Silakan, saya beri waktu 5-10 menit. Pikirkan keyakinan kelas yang ingin diterapkan di lingkungan sekolah kita. Saya ulangi ya, perhatikan semuanya, nanti biar tidak bingung. Vertika, dengarkan semuanya. Ya, sekarang diam dulu. Diam. Perhatikan Pak Guru, diam, renungkan. Renungkan dalam hati apa yang kamu inginkan diterapkan di sekolah kamu sesuai dengan hatimu, keyakinanmu, apa yang ingin diterapkan. Nah, tuliskan ya, tapi kata-katanya ya jadi boleh bawa tidak seperti itu. Berarti nah, bagaimana nanti? Ayo semuanya ya, curahkan pendapatmu, boleh tentang peraturan, tentang kegiatan, ya, tentang bagaimana kamu harus belajar di sekolah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan. Waktunya 5-10 menit. Yang sudah mendapatkan keyakinannya silakan maju ke depan, akan saya tulis. Sudah dilakukan Pak. Selalu bersifat adil terhadap muridnya. Guru memperlakukan siswa
Oke, sekarang ini tadi itulah pendapat kamu masing-masing. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah dari jumlah pendapat kamu. Yang pertama, membawa HP untuk mendukung proses belajar mengajar. Mari kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kira-kira seandainya kamu diizinkan untuk membawa HP ke sekolah, kalimat positif apa yang kita buat? Nah, membawa HP untuk mendukung proses belajar mengajar dengan oke, sepakat? Jadi seandainya nanti ini jadi keyakinan kita, kalau ada pembelajaran yang perlu membawa HP, kamu izinkan bawa HP, berarti keyakinan kamu harus menggunakan HP itu sebaik mungkin. Jangan benar dengan baik, dengan bijak. Berarti tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mari kita review tadi keyakinan yang sudah kamu curahkan. Untuk membawa HP untuk mendukung proses belajar mengajar dengan benar, baik dan bijak. Ini keyakinan, nilai kebajikan yang ada di situ adalah bernalar kritis. Jadi maksudnya kamu bisa memanfaatkan HP untuk kegiatan pembelajaran, ya, bisa menggunakannya dengan bijak. Itu artinya nalarmu sudah jalan, nalar kritisnya sudah jalan. Terus melaksanakan keyakinan sekolah, keyakinan kelas dan tata tertib dengan baik, dan siap menerima konsekuensi serta restitusi apabila melanggar. Di situ ada nilai kebajikan, komitmen, tanggung jawab. Yang melanggar ada konsekuensi.